Selamat siang semuanya. Saya mengundang kalian hari ini untuk mendiskusikan penurunan penjualan yang signifikan dalam 3 bulan terakhir. Data menunjukkan penurunan hingga 40% dari target bulanan kita. Mari kita diskusikan penyebab dan solusinya. Ya baik Bapak, berdasarkan survei pelanggan itu juga ada beberapa keluhan utama. Yang pertama itu rasanya kurang konsisten, terus juga ada tekstur yang terkadang tuh terlalu kering. Dan juga yang terakhir itu ada harga yang dianggap cukup tinggi dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Baik, saya juga melihat bahwa engagement kita di media sosial itu cukup menurun karena banyak pelanggan yang tidak mengetahui value kita sebagai proportion brownies yang sehat. Jadi mereka hanya melihat kita memiliki harga yang lebih tinggi tanpa memahami keunggulan dari produk kita. Dan juga tadi ada sedikit pesan dari investor bahwa beliau melihat bahwa biaya operasional kita ini cukup tinggi karena penggunaan bahan-bahan premium yang organik seperti itu. Jadi saya memiliki usulan untuk strategi rebranding dan kampanye edukasi kita kepada konsumen, yaitu ada 3 strategi. Yang pertama, membuat konten edukatif tentang manfaat bahan-bahan sehat yang kita gunakan. Lalu kita bisa berkolaborasi dengan influencer yang dia menginfluence tentang kesehatan dan lifestyle. Lalu yang ketiga, kita bisa juga mengadakan program loyalty rewards untuk pelanggan setia kita. Jadi estimasi untuk program ini, untuk estimasi budgetnya sekitar 50 juta rupiah dengan target ROI dalam 3 bulan. Seperti itu. Nah, lalu untuk dari saya, itu dari sisi produk, saya menyarankan yang pertama itu adanya standarisasi proses produksi dengan SOP yang lebih ketat, karena mungkin kemarin SOP yang kita buat itu kurang ketat. Lalu yang kedua ada pelatihan ulang untuk tim produksi, dan yang ketiga adalah pengembangan varian baru dengan harga yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Implementasi ini mungkin membutuhkan waktu sebulan dengan budget 30 juta rupiah. Oke, baik. Tadi juga dari pihak investor itu menyarankan ada 3 saran yang diberikan oleh pihak investor kepada kita. Yang pertama, melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh supply chain. Yang kedua, negosiasi ulang dengan supplier supaya bisa dapat harga yang lebih baik. Lalu yang ketiga, investasi pada peralatan yang lebih efisien supaya budget bisa lebih ditekan. Dan budget yang disiapkan dari investor adalah 100 juta rupiah untuk pembaruan peralatan. Seperti itu. Oke, mari kita evaluasi setiap usulan. Saya setuju dengan usulan Ivanka tentang standarisasi proses karena ini akan menjamin konsistensi produk. Usulan Karen untuk edukasi pasar juga penting agar pelanggan memahami value kita. Oke, baik. Tadi juga disampaikan oleh Ibu Karin bahwa sebelum investasi besar di peralatan, sebaiknya kita memberikan fokus pada edukasi pasar terlebih dahulu, dan supaya kita bisa untuk mulai program edukasi produk ini dan memperbaiki konsistensi produknya supaya membangun kepercayaan dari pelanggan sendiri. Baik, saya juga di sini setuju dengan evaluasi serta pendapat dari Bapak dan Ibu. Baik, dari diskusi ini kita sepakat untuk yang pertama itu implementasi SOP baru dan pelatihan tim produksi sekitar 30 juta. Yang kedua, pelaksanaan kampanye, edukasi, dan program loyalty sekitar 50 juta. Yang ketiga, evaluasi hasil dalam 3 bulan sebelum memutuskan investasi peralatan baru. Total budget yang disetujui sekitar 80 juta rupiah dengan target kenaikan penjualan minimal 60% dalam 6 bulan. Terima kasih atas partisipasinya, Ivanka dan Karen. Tolong disiapkan timeline detail untuk implementasi. Kita akan follow up progress di minggu depan. Baik, Bapak, terima kasih juga atas waktu dan tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya kami akan mengirimkan detail laporan untuk implementasi. Baik, Pak. Terima kasih.